nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ar-Rahiqul Makhtum. Ada yang mau baca? Pak Adi? Enggak ada. Pak Dedi, Pak Bagus? Atau Bapak mau baca, Pak? Pak Rudi mau baca? Oh, yang lain. Kasih yang mudah. Ini kelihatannya mudah. Subhanallah. Silakan. Semangat perjanjian ini bertentangan dengan fanatisme jahiliyah yang dikembang-kembangkan ketika itu. Iya. Di antara hal yang disebutkan sebagai sebab terjadinya perjanjian tersebut adalah ada pendapat lain. Ya Pak, terima kasih Pak. Ada pendapat lain yang disebutkan oleh penulis dalam bukunya ini, sebab terjadinya perjanjian. Ya, sebab terjadinya perjanjian. Silakan lanjut. Ada seorang dari Zabid datang ke Mekah membawa barang dagangannya, kemudian tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Kemudian barang tersebut dibeli oleh Al-Ash bin Wa'il As-Sahmi, akan tetapi dia tidak memperlakukannya sesuai dengan haknya. Orang tersebut meminta bantuan kepada sekutu-sekutu di Al-Ash, namun mereka mengacuhkannya. Akhirnya dia menaiki gunung Abu Qubays dan menyandungkan syair-syair yang berisi kezaliman yang tengah dialaminya dengan suara yang keras. Rupanya Az-Zubair bin Abdul Muttalib mendengar hal itu dan bergerak menujunya lalu bertanya-tanya, mengapa orang ini diacuhkan? Tak berapa lama kemudian berkumpulan kabilah-kabilah yang telah menyetujui perjanjian Hilful Fudul tersebut. Lantas mereka mendatangi Al-Ash bin Wa'il dan mendesaknya agar mengembalikan hak orang tersebut. Mereka berhasil setelah membuat suatu perjanjian. Iya. Ini adalah salah satu dampak positif yang ada setelah Hilful Fudul, yaitu nyata asobiah itu saat itu sudah hilang. Saat itu asobiah sudah hilang. Kenapa? Karena respon dari siapa? Dari orang-orang Arab, para pembesar Arab yang merespon pendatang, yaitu seorang pedagang yang berasal dari negeri Yaman, ya, dari Zabid, dari negeri Yaman, yang dia datang ke mana?
ke Mekah. Dan kemudian setelah sampainya di Mekah, barang dagangannya dibeli oleh Al-As ibn Wa'il As-Sahmi. Akan tetapi Al-As ibn Wa'il tidak membayarkan uangnya, sehingga pedagang ini merasa terzalimi. Dan Al-As ibn Wa'il adalah salah satu pembesar di Mekah saat itu, salah satu pembesarnya beliau. Sehingga di awal-awal ketika pedagang ini minta bantuan kepada manusia, pada suku-suku orang-orang yang melakukan perjanjian tersebut, seperti Abdaddar, Makhzum, Sahman, Adyan, maka mereka di awal mengacuhkannya. Sampai pada akhirnya sang pedagang berdiri di atas gunung dan dia berteriak dengan suara yang keras, bersenandung dengan suara yang keras tentang kondisi dirinya yang sedang terzalimi. Maka teriakannya ini terdengar oleh Az-Zubair. Zubair ini salah satu paman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Az-Zubair mengatakan kepada manusia, "Ma li hadza matrok." Kok dibiarin aja orang ini yang sedang minta tolong? Kenapa tidak dibantu? Kenapa dicuekin? Kenapa tidak direspon? Ya, karena sebagian asobiyah itu masih ada. Cuman ketika diungkapkan seperti ini, akhirnya disepakati. Hatta ijtama'a alladina madha dzikruhum fi hilfil fudul, sampai akhirnya mereka semua sepakat berkumpul untuk memutuskan atau membuat keputusan mereka akan menolong siapa saja yang terzalimi di kota Mekah. Siapa saja yang terzalimi di kota Mekah mereka akan tolong, dan tidak mesti harus penduduk Mekah. Pendatang pun kalau terzalimi mereka akan tolong. Dan ini adalah salah satu bukti asobiyah itu sudah hilang, asobiyah itu sudah terangkat. Ya, asobiyah sudah terangkat. Sampai akhirnya Al-As ibn Wa'il didesak untuk mengembalikan atau memberikan hak kepada sang pedagang, dan akhirnya diberikanlah hak pedagang tersebut. Taib. Maka sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, asobiyah di masa jahiliyah, yaitu mereka akan menolong berdasarkan suku, walaupun suku mereka, teman mereka, kawan mereka yang melakukan tindak kezaliman. Oleh karena itu, ketika Nabi mengatakan apa? Unsur akhaka zaliman au madluman, tolonglah saudaramu ketika dia berbuat kezaliman, dan juga tolong saudaramu ketika dia sedang dizalimi. Maka para sahabat merespon
bertanya-tanya. Akhirnya mereka bertanya pada Nabi SAW karena yang mereka fahami dari apa yang ada di kondisi jahiliyah. Jadi ungkapan tolonglah saudaramu dizolimi dan menzolimi ini adalah ungkapan juga yang ada pada masa jahiliyah. Tetapi kondisinya adalah benar atau salah itu orang harus ditolong. Jadi kondisinya seperti ini di masa jahiliyah. Benar atau salah, ya pokoknya selama dia satu kampung dengan kita, satu darah dengan kita, satu keluarga dengan kita, ya di masa jahiliyah itu kalau dia bersalah maka harus ditolong. Gitu. Ya, maka harus ditolong. Itu yang difahami oleh para sahabat ketika Nabi kita Muhammad SAW mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman. Apakah kita akan kembali kepada masa dahulu? Ternyata apa yang disampaikan atau apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW itu tidak seperti apa yang difahami oleh para sahabat. Justru Nabi mengatakan menolong orang yang terzalimi, ya sahabat mengatakan menolong orang yang terzalimi, kita paham, kita mengerti, kita tolong dia, kita bantu semampu kita. Kemudian Nabi memberikan penjelasan apa maksud membantu menolong orang yang menzalimi, pelaku kezaliman, ya sehingga tersingkaplah kesalahpahaman yang terjadi saat itu. Nabi mengatakan pelaku kezaliman itu ditolong dengan cara dinasehati, diingatkan agar dia tidak berbuat kezaliman. Sehingga clear, ya, sehingga tidak terjadi permasalahan. Jelas sampai di sini ya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang menyampaikan ayat, menyampaikan hadis itu juga harus tepat kepada siapa yang menerimanya. Karena bisa jadi ayat dan hadis itu tidak tepat difahami oleh orang yang menerima. Contoh misalnya, contoh yang nyata misalnya. Ketika Mu'ad bin Jabal itu dibonceng oleh Nabi atau dibonceng oleh Nabi di atas tunggangannya, dan Nabi mengatakan kepada Mu'ad tentang
nafsan illa wus'aha, kemudian antum sebutkan maknanya tanpa antum memberikan perincian yang benar, maka di antara manusia akan memahami, oh berarti Allah tidak membebankan kita di luar batas kemampuan kita. Berarti kita boleh untuk sholat sehari sekali atau 1 minggu sekali. Ini terjadi enggak? Ini terjadi dengan salah memahami la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu. Maka lafadz ini tidak boleh diberikan penjelasan kecuali kita memberikan penjelasan secara detail sehingga orang tidak salah memahami. Dia bisa jadi sholat seminggu sekali punya dalil. Dalilnya mana? Dalilnya ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini dalilnya. Dan ini terjadi karena sebab apa? Disampaikannya ilmu kepada orang yang tidak tepat, belum waktunya atau penjelasannya kurang terperinci sehingga disalahpahami atau keliru dalam memahaminya. Seperti misalnya lagi Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang neraka. Neraka itu diciptakan oleh Allah untuk siapa? Uiddat lil kafirin. Tuh. Neraka itu diciptakan, disiapkan untuk siapa? Orang-orang kafir. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Ad-Da'wa Dawa, dengan ayat ini ada sebagian manusia memahami, oh kalau begitu orang Islam semuanya terbebas dari neraka. Kenapa Pak? Karena Allah sendiri mengatakan neraka itu dia buat, dia siapkan untuk orang-orang kafir. Jelas sampai sini? Paham? Gitu. Oleh karena itu, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak setiap ilmu ya yang kita miliki bisa kita sampaikan. Tidak setiap apa yang kita ketahui harus kita sampaikan, ya. Terkadang hal itu justru membingungkan atau membuat orang yang mendengarnya tidak paham atau tidak mengerti. Dan Mu'ad menyampaikan hadis Nabi SAW ini kepada sahabat karena Mu'ad paham. Allah sendiri melarang untuk kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu. Tentu Mu'ad memahami Nabi tidak memaksudkan untuk mengkhususkan ilmu itu untuk Mu'ad. Tapi ilmu itu dibagikan pada waktunya di saat yang tepat. Baik, jelas ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Hayatul kadhi, ya, yaitu upaya dan kerja kerasnya Nabi kita Muhammad SAW di masa muda beliau, beberapa saat sebelum beliau menikah, bertemu dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena setelah ini beberapa saat kemudian, 5 tahun kemudian,
Itu Nabi melangsungkan pernikahan dengan Khadijah. Penulis membawakan atau menuliskan dalam tulisannya dengan lafadz al-kadh. Ya, hayatu al-kadh. Itu al-kadh adalah salah satu bunyi ayat di antara ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Al-Insyiqaq di ayat yang ke-6. Silakan. Pak Adi, yang bacanya diganti karena Pak Adi tadi nggak ada. Boleh Pak Adi lagi yang baca? Mau Pak Adi lagi yang baca? Kasih aja ya, yang mudah. Baik. Jazakallahu khairan. Bismillah. Surat Al-Insyiqaq ayat 6. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Iya, pada hakikatnya perjalanan kita semuanya satu, Pak, menuju Allah. Baik yang taat maupun yang maksiat, kan sama-sama menuju Allah. Sama enggak? Yang taat menuju siapa? Pulangnya kemana? Ke sana juga sama. Yang maksiat, pulangnya ke sana juga. Ya, makanya dikatakan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun. Innaka kadihun. Masing-masing telah berupaya. Masing-masing telah kerja keras. Telah mengupayakan apa yang dia bisa. Perjalanan menuju Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Masing-masing lelah, letih. Ya. Orang yang mentaati Allah lelah, letih. Orang yang memaksiati Allah sama, lelah, letih, lelah dan letih. Ya. Semuanya sama-sama telah bekerja keras menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kali ini penulis akan menyajikan untuk kita bagaimana kerja keras, bagaimana upaya, bagaimana usaha, bagaimana seorang Nabi kita Muhammad SAW semasa muda beliau, ya, bagaimana kehidupan muda beliau sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Apa aktivitas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa pekerjaan beliau? Apa kegiatan beliau? Nah, penulis akan menyajikan sedikit di antara apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW semasa beliau muda. Silakan. Pengembalakan kambing. Pada awal masa remaja Rasulullah SAW tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembalakan kambing di kalangan Bani Sa'ad. Iya. Jadi di antara aktivitas beliau ya adalah mengembalakan kambing. Dan beliau sendiri pernah mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, "Ma ba'atsallahu nabiyyan ila ra'al ghanam." Faqala ashabuhu, "Wa anta?" Faqala, "Na'am. Kuntu ar'aha ala qararitin li ahli Makkah." Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali seorang nabi itu pernah melakukan pengembalaan kambing. Ya. Jadi pengembala kambing ini nanti ada faidahnya, Pak. Banyak faidahnya. Dibanding mengembala onta. Nanti disebutkan. Ya. Mengembala kambing itu banyak sekali faidah yang disebutkan. Dan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, ya, beliau atau tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali nabi itu pernah
berstatus sebagai pengembala kambing. Semuanya tuh, semuanya. Kemudian sahabat bertanya, wa anta? Faqala na'am. Termasuk antum pengembala kambing dahulunya? Maka Nabi mengatakan, iya. Dulu dia mengembalakan kambing untuk mendapatkan bayaran. Qararid itu bagian dari dinar. Bagian dari dinar, ya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu seorang yang mulia, tidak minta-minta, tapi beliau mencari nafkah dari keringatnya sendiri. Sebelum beliau, atau memang kenapa? Karena pamannya sendiri sudah tidak mengizinkan atau tidak mengajak lagi Nabi Muhammad SAW berdagang. Setelah apa? Setelah apa, Pak Adi? Masih ingat enggak? Setelah pertama dibawa ke Syam dan diingatkan oleh pendeta agar dibawa pulang karena ada tanda-tanda kenabian dalam tubuh Nabi kita Muhammad SAW. Yang menunjukkan apa? Yang menunjukkan Allah sudah menurunkan hujah hari itu. Sehingga siapapun yang masuk neraka hari itu, yang ditetapkan masuk neraka, berarti hujah itu telah sampai. Termasuk kepada ayah beliau sendiri. Kan yang bilang abi finar itu kan dia sendiri, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita bertanya, bukankah bapak beliau hidup sebelum beliau jadi Nabi? Iya, tepat. Tetapi kan kitab samawi sudah ada saat itu. Buktinya mana? Buktinya pendeta tahu tentang kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri-cirinya ada. Makanya jamaah, ya, di hari kiamat itu tidak mungkin ada orang yang bisa pura-pura tidak tahu. Kalau dia pura-pura tidak tahu di sini mungkin, tapi di hadapan Allah cuman ada orang yang tidak tahu, beneran tidak tahu. Paham, Pak? Makanya apa? Lihat. Ya. Seperti ini deh, kita contohkan sederhana. Semoga jadi nasihat buat kita semua, khususnya yang hadir di sini ataupun siapapun yang mendengar lewat media sosial. Contohnya gini, ya, contoh pura-pura tidak tahu suara azan panggilan untuk sholat, suara azan panggilan untuk sholat. Pertanyaannya, pernahkah ada di antara kita manusia yang hidup di perkotaan seperti ini bertanya tentang suara itu untuk apa? Ada yang pernah bertanya? Suara itu tanda untuk apa? Antum pernah merasakan atau pernah ada yang bertanya pada antum di dunia, di perkotaan seperti kita hari ini? Pernah ada yang bertanya, Mas, itu suara apa? Bang, itu suara apa? Kakak, tante, teteh, mbak, dan seterusnya, itu suara apa? Pernah ada yang bertanya? Hatta orang kafirnya tahu itu suara apa. Tahu atau tidak? Makanya dia minta mic-nya dikecilin. Ya. Saya enggak? Tahu. Menunjukkan apa? Menunjukkan manusia tahu, tetapi pura-pura tidak tahu dengan berbagai macam alasan-alasan lainnya. Makanya nanti orang-orang yang tahu dan tidak merespon ilmunya itu di hari kiamat penyesalannya gimana? Apa dia bisa bilang saya nggak tahu? Apa dia bisa bilang ini takdir Allah? Bisa nggak? Nggak bisa. Anda yang makan sambal banyak-banyak, kemudian kepedesan, terus Anda salahin Allah. Gimana coba caranya? Paham nggak? Anda kan yang ngambil sambalnya nih, terus Anda kepedesan. Terus setelah itu Anda kan nggak bilang ini takdir Allah.
Bilang nggak yang kepedesan begitu? Kenapa Anda akan disiksa atau Anda bermaksiat, ini takdir Allah? Orang Anda ngambil sambal sendiri, tidak mengatakan ini adalah takdir Allah Jalla dzikruhu subhanahu wa ta'ala. Apa penyesalannya? Allah sebut dalam surat Al-Mulk di ayat 10. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang orang yang berakal dan orang mendengar tapi tidak menggunakan akal dan pendengarannya. Apa kata mereka? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'kilu. Mereka berkata yang sudah ada di neraka itu, kalau dulu mereka mau mendengarkan, menyimak, memperhatikan, mengikuti, dan nakil, mau menggunakan akalnya. Untuk apa? Untuk mengetahui atau menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Apa kata mereka? Mereka nggak akan ada di sini. Di mana? Hah? Di neraka. Jadi mereka besok, nas'alullah al-afiyah wassalama, semoga kita tidak termasuk bagian dari ini. Mereka yang teriak di neraka dengan kepintaran dan kecerdasan yang mereka miliki, ini yang mereka akan teriaki. Kau bajet, kan begitu semua orang yang nyesal. Gitu nggak sih? Gitu. Kalau dia punya udzur, pasti dikasih udzur nggak? Dikasih udzurnya nggak? Dikasih. Kalau memang dia punya udzur, kan nanti akan diteliti. Udzurnya apa? Diterima atau tidak oleh syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udzurnya diterima, maka dia akan diberikan ujian berikutnya oleh Allah atau dimaafkan. Gitu. Tapi kalau udzurnya tidak diterima, maka dia harus menanggung atau menerima resiko yang harus dia hadapi. Jelas ya? Jadi para nabi mereka semuanya pengembala kambing. Bahkan tentang kambing sendiri, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan atau menganjurkan untuk kita ya punya peliharaan kambing, dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Seperti yang beliau pernah katakan kepada Ummu Hani, ya, agar beliau memiliki peliharaan kambing. Apa kata Nabi kita SAW? Karena di dalam kambing ada keberkahan. Ya, beliau mengatakan karena di dalam kambing itu ada keberkahan. Ittakhidhu al-ghanam fa inna fiha barakah. Ya, hendaknya kita memelihara berternak kambing karena di dalam kambing itu ada keberkahan. Disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, di antara keberkahan kambing yaitu dia cepat melahirkan, setahun bisa berapa kali? 3 kali. Dan sekali keluar banyak. Itu. Ya. Kemudian disebutkan juga oleh beliau rahimahullah, kambing itu bisa banyak dimanfaatkan, kulitnya, susunya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Dan Nabi kita juga mengatakan as-sakinatu wal waqaru fi ahlil ghanami. Kata Nabi SAW, sakinah ya, itu bisa dimiliki oleh orang-orang yang beternak atau mengembala kambing. Sakinah itu bisa mereka miliki. Ya, orang-orang yang mengembala kambing. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa?
ketika beliau mengatakan as-sakinatu fi ghanam. Kemudian wal khuyala, dan kesombongan, wal kibar, itu ada pada pemeliharaan onta. Gitu, onta. Dan para ulama menjelaskan kenapa? Karena dari sisi harga onta sama kambing mahal mana pertama? Jauh. Ya, jauh enggak? Antara onta dengan kambing dari sisi harga mahal. Nasi kebuli kambing sama nasi kebuli onta beda jauh enggak harganya? Mana tukang nasi kebuli, ada kah? Di sini ada tukang nasi kebuli, dulu saya pernah lihat di sini. Siapa namanya, Pak? Yang siapa? Bukan, Pak. Yang saya tahu dia kenal saya kenal dia. Yang di pojok tuh dia dagang tuh. Bukan, Pak. Siapa, Ri? Yang bertato. Lupa saya. Yang kita pernah makan di pojokan. Itu punya Sagale. Siapa? Dimas. Iya. Saya pernah lihat ada di sini. Rumahnya dekat sini. Nggak kenal ya? Oh gitu ya. Taib. Ala kuliha. Kambing atau apa namanya? Kebuli kambing sama kebuli onta itu harganya jauh, Pak. Harganya jauh. Ya. Nabi bilang SAW as-sakinatu wal waqar fil ghanam. Dan para ulama menyebutkan yang pertama dari sisi harga. Dari sisi harga itu sudah menunjukkan onta jauh lebih mahal. Ya, kemudian kata para ulama menjelaskan menjelaskan hadis Nabi SAW ini, dan biasanya sesuatu yang lebih mahal itu lebih dekat kepada khuyala. Nabi bilang kesombongan ada pada ibil. Coba antum siapa namanya? Ivan pakai jam 100 juta sama 1 juta, hati antum sama atau beda? Gimana Pak Adi? Beda ya? Antum pakai jam harganya berapa? 100 juta sama antum pakai jam 1 juta. Mungkin kalau antum pakai 100 juta, kalau mau ngelihat jam begini dulu kali ya. Gitu. Ya, subhanallah. Dan ini Masya Allah ya, as-sakinatu fil ghanam. Ya Pak Lutfi ya. Contoh Pak Lutfi, ya misalnya, Pak Lutfi hari ini pakai Avanza, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian pakai apa? Apa coba? Alphard. Yang lebih jauh dong dari Alphard. Ferrari itu. Kira-kira Pak Lutfi besok mau negur kita nggak? Paham Pak? Dan itu waki Pak, nyata Pak. Nyata. Makanya Nabi sendiri mengatakan dalam sebuah hadis, ya, al-badadatu minal iman. Kata beliau SAW, kesederhanaan itu bagian dari iman. Al-badadatu minal iman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, saya rasa cukup dulu sampai di kambing, ya. Walaupun masih banyak hadis tentang kambing, sangat banyak, ya, hadis-hadis yang berkaitan dengan ghanam ataupun kambing. Nabi pun suka kambing, tapi sukanya bukan seluruh kambing. Apa? Paha. Gitu. Nabi bilang kambing itu ada barokah, tapi antum bilang bikin kolesterol, gimana dong? Yang benar siapa tuh? Nabi bilang keberkahan ada pada kambing, tapi kita bilang kambing itu menimbulkan kolesterol, darah tinggi, gitu. Ya, ini pembahasan yang di lain waktu insya Allah. Karena kita harus meyakini Pak,
Nabi sudah bilang al-barokah, keberkahan ada pada kambing. Ya. Dijelaskan oleh para ulama, mungkin jadi kolesterol, jadi penyakit dari bumbunya. Kalau kambingnya gimana? Mau dicoba nggak? Oleh ala kulli hal, insyaallah kita lanjut nanti masih atau kita berbicara tentang kambing ya. Gonam. Bahwasannya seluruh para nabi mereka mengembala kambing dan nabi sendiri mengembala kambing dan nabi sendiri mengatakan agar kita ya berupaya berusaha, beliau mengatakan kepada Ummu Hani, ittakhidul ghanam, peliharalah kambing, fa inna fiha barakah, karena di dalam kambing ada keberkahan. Ya, cobalah beli kambing, ntar kita patungan ya. Kita beli kambing. Dan pasti terbukti. Bukti apa? Keberkahannya pasti terbukti. Yakin saya 100%. Kenapa? Karena yang bilang Nabi. Wahyu. Ya. Jadi berkah itu bukan cuma bukan cuma dimakan. Dibuktikan nanti. Ya. Apa? Iya, makanya kambing itu berkah, Pak. Dulu saya waktu muda pernah, Pak. Cuman bukan ternaknya ternak musiman. Kalau lagi Idul Adha. Idul Adha, saya qadarullah dulu waktu muda tinggalnya di masjid. Jadi masjid kan biasa kerjasama dengan peternak. Nah, saya bagian penjaga kambing tuh, Pak. Alhamdulillah pernah ngerasain ya tidur sama kambing. Loh, nanti Nabi sholat di kandang kambing dan tidak sholat di kandang onta. Nah, bagaimana penjelasannya? Saksikan pada episode berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Ala kulli hal, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.